Ustazah ya. Ini dari Kristiani ya. Ini ada 2 pertanyaan. Nah, yang pertama yaitu bagaimana penanganan secara syar'i yang sesuai sunnah ketika bayi baru lahir di azan atau di tahnik kurma? Bagaimana caranya? Kemudian bagaimana caranya penanganan secara syar'i sesuai sunnah terhadap plasenta bayi yang saat ini saya tahu bahwa dibungkus kain putih dan dimasukkan ke dalam pot tanah liat kemudian dikubur. Nah, ada 2 pertanyaan ya Ustazah. Jadi sunnah yang dilakukan ketika bayi baru lahir tentang azan dan tahnik itu seperti apa? Kemudian tentang penanganan secara syar'inya ini plasenta itu seperti apa Ustazah? Ya, baik. Perawatan bayi secara syar'i setelah persalinan adalah kalau mau, jadi ini perbedaan secara ini ya, pendapat ya di kalangan ini. Jadi ada yang mengatakan boleh diazan, ada yang juga ditambah iqomah, ada yang azan saja, ada yang tidak sama sekali. Nah, ini adalah perbedaan yang wajar terjadi. Nah, bagaimana memilihnya? Kuatkan akan memilih di mana, juga kuatkan misalnya sambil mengkaji hadis-hadisnya, ya. Tidak ada yang artinya tidak, perbedaan ini bukan sesuatu yang kemudian harus kita besar-besarkan. Tetaplah memilih berdasarkan ilmu yang ada atau berdasarkan bacaan-bacaan kemudian setelah berkonsultasi dengan orang-orang yang alim. Kemudian untuk tahnik, ada yang mengatakan segera setelah lahir atau sebelum tersentuh dengan air susu ibu. Walaupun kalau kita sekarang sudah ada IMD ya, jadi IMD dulu mungkin ya, IMD dulu baru tahnik. Tapi ada juga yang langsung setelah lahir. Ini memang tergantung dari tempat persalinan. Kalau diperbolehkan silahkan. Ya, kalau saya yang terjadi adalah IMD dulu, baru kemudian tahnik. Nah, bagaimana caranya? Tahnik adalah menggunakan kurma ajwa. Ya, kurma ajwa. Jadi setidaknya mungkin kalau ada Bu Bidan siapkan kurma ajwa 1 saja untuk tahniknya. Ya, untuk kurma nanti kalau untuk dalam ibu persalinan, mungkin kurma yang lain tidak apa-apa, tapi untuk tahnik sebaiknya kurma ajwa. Nah, 1 kemudian ini bapaknya atau siapa yang akan mengunyah kurma itu sebaiknya dalam keadaan sudah bersiwak atau bersikat gigi. Jadi ini supaya tidak terlalu banyak kuman gitu ya. Jadi sudah sikat gigi atau bersiwak, kemudian memperbanyak zikir, memperbanyak doa, kunyah sampai kurma itu lumat. Ya, kemudian bagian yang sangat halus, jadi jangan sampai ada kulit kurmanya. Jadi ini saya kejadian pada anak saya yang pertama dulu, ada kulit kurmanya, ini membuat tersendak. Jadi jangan sampai ada kulit kurmanya. Tangannya sudah bersih, ya, tangan yang sudah bersih, kemudian taruh kurma di ujung jari telunjuk, masukkan ke mulut bayi, dan usapkan di langit-langit bagian belakang, yang bagian lembut, ya. Jadi langit-langit kan ada bagian keras dan bagian lembut yang bagian belakang. Nah, ini di bagian belakang. Itu secara diusap dan agak ditekan, dipijat-pijat. Itu di mana tempat puting. Nanti ketika bayi itu menyusu, puting itu akan berada di sana, tempat yang lembut ini. Nah, ini akan membantu untuk bayi lebih menghisap lebih kuat. Demikian.